Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Rajawali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan alam barzah, hisab, surga dan neraka. Ini satu rangkaian lah intinya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya ketika kita sudah meninggalkan alam dunia ini, maka fase selanjutnya itu adalah fase alam barzah. Alam barzah sebagai fase untuk transit menuju ke alam akhirat, menuju ke persidangan yang kemudian masuk ke dimensi reward atau punishment. Kemudian hisab, dan setelah itu baru ke surga atau neraka, ke reward atau ke punishment. Ada perbedaan mendasar antara situasi itu saat sebelum kiamat dan sesudah kiamat. Jika sebelum kiamat, fase di alam barzah itu sangat lama. Waktu menunggu di alam barzah itu sangat lama. Jadi jika ada yang meninggal dunia pada tahun, umpamanya pada tahun 700 Masehi atau pada tahun 800 Masehi, maka itu harus menunggu sampai dengan kiamat yang beberapa tahun yang lalu. Jadi di alam barzah itu waktunya sebelum kiamat itu lama. Nah, di alam barzah kemudian hisab. Jadi ada perbedaan waktu di alam barzah, ada perbedaan proses hisab, ada perbedaan pola surga dan neraka antara sebelum dan sesudah kiamat. Gitu maksudnya. Alam barzah waktunya kalau dulu sangat lama. Kalau saat ini di alam barzah itu tidak lama. Jadi ketika ada seseorang yang meninggal dunia, itu diproses langsung menuju ke reward atau ke punishment, menuju ke surga atau ke neraka. Jika dahulu orang-orang itu ditumpuk dulu atau ditransit dulu di alam barzah kemudian hisab, maka saat ini proses hisabnya pun berbeda dengan proses hisab pada saat sebelum kiamat. Pada saat kiamat, maksudnya pada saat momentum kiamat itu ada hisab di situ. Jadi manusia dibangkitkan dari alam barzah dari mulai zaman 600-an ketika Rasulullah diangkat, itu sampai kiamat itu dikumpulkan di padang mahsyar seperti yang kita ketahui selama ini. Nah, di proses hisab itu di situ ada semacam panitianya. Ada semacam panitia hisabnya. Jadi panitia hisab itu pasti malaikat, karena malaikat itu pekerjaannya tidak lebih tidak kurang, pas. Di atas panitia itu ada direkturnya. Nah, di atas direktur itu ada ownernya. Jadi ada panitia hisab, kemudian ada direkturnya atau direkturnya yaitu Rasulullah Muhammad SAW, kemudian ada ownernya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada momentum kiamat kemarin proses hisabnya itu makhluk semua dihisab, manusia maksudnya, manusia dan jin dihisab. Jika hisaban itu tidak ada masalah, maka cukup di tingkat panitia itu aja. Namun jika ada trouble, jika ada semacam banding dan sebagainya, maka nanti Rasulullah SAW selaku supervisi, selaku director itu yang akan turun menyelesaikan atau membantu umat yang dianggap harus dibantu.
Nah kemudian jika Rasulullah pun ada perdebatan, maka nanti yang turun langsung ownernya atau gustinya. Jika sudah gusti, maka itu adalah ketetapan yang mutlak. Gitu. Nah, jadi di alam barzah lama, kemudian kiamat dihisab, kemudian hisab seperti itu. Nah setelah dihisab, itu barulah nanti masuk ke surga atau ke neraka. Surga dan nerakanya itu satu level, satu ruang, jadi satu ruang, tetapi beda-beda situasi sesuai dengan amal ibadahnya. Nerakanya pun satu dimensi. Yang membedakan siksa adalah tingkat kejahatannya atau tingkat kerusakan manusia tersebut. Nah, jadi pada saat itu setelah dihisab kemudian orang-orang itu masuk ke surga atau ke neraka, itu neraka dan surganya satu dimensi, seperti satu perkampungan yang sama, tetapi nikmat yang dirasakan berbeda. Nah pada saat ini, momentum saat ini setelah kiamat itu berubah. Manusia ketika meninggal itu langsung dihisab. Jadi ketika Anda meninggal atau ketika ada yang meninggal masuk ke alam barzah, itu transit di situ. Di alam barzah itu ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Maksudnya itu kenikmatan, keindahan ada, tapi juga siksaan di situ ada. Di alam barzah itu tidak lama. Dalam video saya tentang pensiunnya 6 malaikat, saya tegaskan bahwa di alam barzah sekarang tidak ada munkar dan nakir. Tidak ada malaikat yang bertanya di alam barzah. Ketika kita mati, catatan kita itu langsung diserahkan rokib ke Malik. Rokib ke Ridwan, atid ke Malik. Jadi malaikat rokib diserahkan ke malaikat Ridwan, malaikat atid diserahkan ke malaikat Malik. Itu di-cross-check oleh dua malaikat itu. Jadi dua malaikat yang mencatat itu kemudian menyerahkan kepada dua malaikat penjaga pintu itu. Nah, orang yang meninggal sementara transit di alam barzah. Di situ ada kenikmatan seperti halnya beginilah. Terminal pesawat itu berbeda dengan terminal angkot. Nikmatnya berbeda. Gitu aja gambarannya. Kalau kita di bandara, di terminal pesawat, itu sejuk, ada AC dan sebagainya, bersih dan sebagainya. Tetapi kalau di terminal umum atau di terminal angkot, itu masih banyak, atau kita gambarkan tidak senikmat di bandara, gitu aja. Nah, jadi ketika orang itu meninggal, Rokib dan Atid itu melakukan pelaporan kepada Malik Ridwan, langsung di cross check. Jadi seperti halnya sidang in absentia. Nah ketika keputusan sudah keluar bahwa ini nilainya plus, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena malaikat tidak mungkin salah di situ. Itu ketelitiannya sangat tepat. Nah, level surga pun berbeda-beda. Nanti saya sebutkan di. Nah, ketika orang itu minus, maka dia pun akan masuk langsung ke dalam nerakanya. Jadi tidak ada hisab dalam formulasi seperti kiamat kemarin. Orang dikumpulkan berbondong-bondong, dibangkitkan dari alam barzah berbondong-bondong ke hisab, kemudian dihisab, kemudian di sidang dan sebagainya. Pada saat ini tidak seperti itu. Orang meninggal, catatan dari Rokib Atid diserahkan ke Malik Ridwan, kemudian Malik Ridwan melihat itu selesai, masuk sesuai dengan amal ibadahnya. Itu perbedaannya di situ. Nah, apakah ini sudah dimulai? Sudah. Jadi orang yang meninggal di beberapa tahun ini, itu dia langsung ke surga dan langsung ke neraka. Pilihannya itu, tidak di alam barzah. Makanya sekarang langit dunia itu bersih, karena tidak ada arwah di situ. Nah, jadi saat ini orang yang meninggal langsung ke surga dan atau langsung ke neraka. Tidak lagi berlama-lama di alam barzah seperti sebelumnya.
gitu. Tidak numpuk, karena kalau orang itu meninggal dengan nafsu amarah yang dibawa itu nanti bermasalah dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Makanya dibersihkan dengan cara perubahan pola seperti itu. Kita lanjut di video berikutnya, saudaraku.